Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Asyhadu an la ilaha illallahu malikul hakul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian untuk malam hari ini. Mari kita berselancar beranjang sana melihat ayat Allah. Dan topik untuk saat ini adalah pesan untuk diri, pesan untuk penyampai, pesan untuk da'i. Sebelum kita berbicara ataupun kita menyampaikan, Allah sudah memperingatkan untuk diri kita dan diri saya khususnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'murunan nasa bil birri wa tansyauna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidaklah kamu mengerti. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa yang perlu kita sampaikan adalah sesuatu yang harus kita sudah mengerjakan. Seperti Rasulullah itu juga mengerjakan dulu baru menyampaikan. Nah, korelasi ini kita buka dalam surat Shaf, surat 61 ya, ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai, manakah dia orang-orang yang telah beriman? Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya, kabura maqtan indallahi ma taquluna ma la taf'alun. Itu sangatlah dibenci Allah. Hal yang besar di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, dua ayat ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 44 dan surat Shaf ya, ayat 2 dan 3 ini memberikan pengertian kepada kita bahwa apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita dakwahkan, itu kita selaku penyampai harus sudah mengerjakan dulu. Kalau sudah mempraktekkan, itu baru kita sampaikan. Itu namanya kita itu beragama praktek, bukan hanya teori, bukan hanya informasi. Nah, artinya kalau kita belum mengerjakan kemudian menyampaikan, sudah kena dua ayat ini. Oleh karena itu ya, di dalam ya surat Nahl surat 16 ayat 25 itu juga disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudilunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Nah, ini memberikan korelasi kalau di Al-Baqarah ayat 44 dan Ashab ayat 2 dan 3 tadi, bahwa kita ditegur oleh Allah, kenapa kamu sudah berkata yang tidak kamu kerjakan, itu termasuk dosa besar.
Lantas di sini yang kita sampaikan itu memang harus yang hak, yang memang menurut Allah itu hak, logis, benar. Sebab kalau yang kita sampaikan salah, ya, seharusnya yang kita sampaikan Al-Quran dan juga dalam sejarah itu sabda Nabi, dan sabda Nabi itu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya kita menyampaikan hadis-hadis dhaif, ya, hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang mungkar, dan itu bertentangan dengan Al-Quran, maka ucapan mereka menyebabkan pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka itu disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Nah, inilah ayat yang sangat bagus, sangat keren untuk kita selalu berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan dinullah, dengan wahyu Allah. Maka kita harus, istilahnya kita juga harus sudah belajar memahami, ya, Iqra. Perintahnya Iqra dulu, kemudian tilawah, utlu, kemudian tadabbur. Kalau kita sudah membaca, memahami, lantas kita juga sudah tilawah, maka kita juga tadabbur, kita riset, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Quran itu sudah Quran mubin, ya, sudah Quran yang nyata, sudah Quran yang jelas bayan, sudah jelas-jelas kenyataan, sudah koheren, ya. Maka pemahaman yang benar itu kan sudah koherensi, ya. Jadi ilmu yang kita sampaikan itu tidak bertentangan dengan juga ilmu yang lain, dan juga korespondensi bahwa faktanya itu ada yang kita sampaikan, kita sudah mengalami, bukan hanya teori dan bukan hanya informasi. Lantas juga secara pragmatis, ayat-ayat yang kita sampaikan, tema-tema, topik-topik yang kita sampaikan itu harus ada manfaat di dalam kehidupan ini untuk umat manusia. Nah, makanya, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 44, juga As-Saff ayat 2 dan 3 dikorelasikan dengan surat 16, surat An-Nahl ayat 25, bahwa di sini kita harus di samping memahami learning tuno, juga learning to do, kita menjalani. Setelah itu kita learning to be, kita menjadi. Apa yang kita jalani, kita praktekkan itu sudah menjadi darah daging, atau istilahnya sudah Quran Hakim, sudah Quran yang menjadi hukum, Quran yang sudah bijaksana di dalam diri kita, Quran mengajarkan bijaksana, kita bijaksana, dan lain sebagainya. Dan kita sudah, setelah itu kita learning to live together, bahwa kita ini sudah bersama-sama umat membangun peradaban, membangun semesta yang sudah indah menjadi indah, semesta yang sudah cantik menjadi cantik, sehingga kita bisa meneruskan misi Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali hanya untuk rahmat kasih sayang seluruh alam. Nah, oleh karena itu kita meneruskan misi Rasul sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk alam. Alam bukan hanya manusia yang kita terbarkan kasih sayang, tapi juga nabati, tumbuh-tumbuhan, hayawani, hewan, semuanya adalah kitalah yang harus menebar kasih sayang. Sudah tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, tidak merendahkan yang lain, tidak bermusuhan, tapi kita saling membantu, saling menolong, saling menghargai, saling menghormati. Sehingga yang terjadi di semesta ini adalah kasih sayang, sudah terjadi kehidupan yang damai, sejahtera, tentram di lingkungan kita, mulai ibda' binafsi, dari diri kita masing-masing, dan khususnya juga untuk sekitarnya, keluarga dan masyarakat. Sehingga akan terjadilah, kalau sudah sedemikian itu, yang itu
istilahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik, yang thayyib, dan Allah memberikan ampunan. Sehingga kalau sudah seperti itu, artinya ya, kalau di dalam surah 7 ayat 96 itu nanti Allah akan membukakan pintu-pintu ya, membukakan pintu-pintu apa itu keberkahan. Karena apa? Orangnya sudah bertakwa. Orangnya sudah beriman ya. Maka disebutkan ya, kalau orang itu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan barakah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, beriman, membuka mata hati, membuka mata kolbu, bertakwa, insaf, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka, membukakan kepada mereka itu berkah dari langit dan bumi. Tapi sayangnya ternyata mereka kadang mendustakan ayat-ayat, mendustakan tanda-tanda kami. Maka kami berikan sanksi sesuai apa yang mereka kerjakan. Nah, ikhwatin yang berbahagia, ayat ini tegas sekali. Maka marilah kita beriman dan bertakwa mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga dan masyarakat sekitar kita. Kita ciptakan suasana yang sejuk, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, sehingga dalam kehidupan ini kita bisa merasakan seperti di jannah atau taman kedamaian. Perkataannya selamat menyelamatkan, sejuk menyejukkan, damai mendamaikan, dan juga perbuatan perilakunya juga memberikan yang terbaik untuk sesamanya. Oleh karena itu, mari kita selalu berbuat baik, karena rumus kehidupan ini adalah berbuat baik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan cahaya semesta ruhani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa waqun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.